Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Riset Operasi. Kami merupakan mahasiswa jurusan Informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana. Di sini perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Reta, NIM 4, ada Sade, NIM 16, ada Gungwi, NIM 18, ada Bayu, NIM 22, ada Derwin, NIM 23, dan juga yang terakhir ada Agus Chandra, NIM 25. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai metode transportasi. Pengertian metode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang datanya digunakan untuk memecahkan masalah transportasi atau pengiriman barang atau bahan dari beberapa sumber ke beberapa tempat tujuan dengan prinsip biaya yang paling minimum. Masing-masing sumber mempunyai kapasitas pengiriman tertentu, sedangkan masing-masing tempat tujuan memiliki batasan-batasan permintaan atau demand tertentu pula. Contoh kasusnya adalah sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik ke 3 pasar. Kapasitas penawaran ke 3 pabrik, permintaan pada ketiga pasar, dan biaya transport per unit adalah sebagai berikut. Berikut adalah contoh tabel kapasitas dan kebutuhan. Dari pabrik 1 ke gedung A dengan biaya 20. Kemudian dari pabrik 1 ke gudang B dengan biaya 5. Dari pabrik 1 ke gudang C dengan biaya 8, dan kapasitas dari pabrik 1 adalah 90. Kemudian, dari pabrik 2 ke gudang A biayanya 15, dari pabrik 2 ke gudang B biayanya 20, dari pabrik 2 ke gudang C biayanya 10, dengan kapasitas pabrik 2 adalah 60. Kemudian, dari pabrik 3 ke gudang A adalah 25 biayanya, kemudian dari pabrik 3 ke gudang B adalah 10, kemudian dari pabrik 3 ke gudang C dengan biaya 19, dengan kapasitas pabrik 3 adalah 50. Kemudian, kebutuhan di gudang A adalah 50, kebutuhan di gudang B adalah 110, kebutuhan di gudang C adalah 40. Kemudian, masalah yang sebelumnya itu dapat diilustrasikan sebagai suatu model jaringan pada gambar sebagai berikut. Dengan slapannya S1 90, S2 60, S3 50, dengan demandnya D1 50, D2 10, D3 40. Di sini kita bisa lihat penawaran dari pabrik 1 akan didistribusikan ke kebutuhan D1, D2, dan D3. Begitupun dengan penawaran pada S2 dan juga S3. Setelah kita melakukan model jaringan, selanjutnya kita rumuskan dalam masalah linear programming sebagai berikut. Pertama, kita menemukan fungsi dengan 20x11 ditambah 5x12 ditambah 8x13 ditambah 15x21 ditambah 20x22 ditambah 10x23 ditambah 25x31 ditambah 10x32 ditambah 19x33 dengan batasan X11 ditambah X12 ditambah X13 dengan 90 penawaran pada pabrik 1. Kemudian X21 ditambah X22 ditambah X23 dengan 60 pada penawaran pabrik 2. Selanjutnya ada X31 ditambah X32 ditambah X33 sama dengan 50 penawaran pabrik 3. Kemudian ada X11 ditambah X21 ditambah X31 sama dengan 50 permintaan pada pabrik 1. Selanjutnya ada X12 ditambah X22 ditambah X32 sama dengan 110 permintaan pada pabrik 2. Selanjutnya yang terakhir ada X13 ditambah X23 ditambah X33 sama dengan 40 unit permintaan pada pabrik ketiga. Dapat dilihat tabel transportasi dari contoh kasus di atas, di mana tabel transportasi ini akan digunakan untuk mencari solusi awal dari kasus di atas. Di sini dapat dilihat biaya pada gudang A adalah 20, gudang B 5, dan gudang C adalah 8 dengan kapasitas pabrik 1 adalah 90. Kemudian pada pabrik 2 gudang A mempunyai biaya 15, pada gudang B 20, gudang C 10 dengan kapasitas pabrik sebanyak 60. Kemudian pada pabrik 3 gudang A mempunyai biaya 25, kemudian gudang B 10 dan gudang C 19 dengan kapasitas pabrik 50. Kemudian kebutuhan gudang A adalah sebanyak 50,
kebutuhan gudang B 110 dan gudang C adalah 40. Dengan total kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang adalah seimbang, yaitu 200. Solusi awal transportasi yang pertama adalah menggunakan metode Northwest Corner. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulai pada pojok kiri atas, barat laut tabel, dan alokasikan sebanyak mungkin tanpa menyimpang dari batasan penawaran dan juga permintaan. Kemudian yang kedua, hilangkan baris atau kolom yang tidak dapat dialokasikan lagi. Kemudian alokasikan sebanyak mungkin ke kotak di dekat baris atau kolom yang tidak dihilangkan. Jika kolom atau baris sudah dihabiskan, pindahkan secara diagonal ke kotak berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah lanjutkan dengan cara yang sama sampai semua penawaran telah dihabiskan dan keperluan permintaan telah dipenuhi. Baiklah, untuk solusi awal dengan menggunakan metode Northwest Corner. Di sini dapat dilihat tabel transportasi dari permasalahan di atas. Untuk solusi menggunakan Northwest Corner, kita mulai dari sel pabrik 1 dan juga gudang A, di mana gudang A memiliki kebutuhan sebanyak 50 dan pabrik 1 memiliki kapasitas sebanyak 90. Kita alokasikan langsung seluruh kebutuhan gudang, yaitu 50. Karena jika kita alokasikan kapasitas pabrik, kebutuhan gudang belum mencukupi. Kemudian karena gudang A telah mengalokasikan seluruh kebutuhan, maka pabrik 2 dan pabrik 3 ke gudang A tidak dapat mengalokasikan lagi. Kemudian dari pabrik 1 ke gudang B, dimana di sini didapatkan adalah 40 karena kapasitas pabrik 1 adalah 90 dan tadi setelah dialokasikan ke gudang A sebanyak 50, maka sisanya adalah 40. Kemudian gudang C tidak mendapat alokasi karena sudah dialokasikan pada gudang A dan B. Kemudian lanjut dari pabrik 2 ke gudang B didapat 60 karena kapasitas pabrik 2 adalah sebanyak 60. Kemudian karena telah habis, maka gudang A dan gudang C tidak mendapat alokasi dari pabrik yang kedua. Kemudian lanjut dari pabrik 3 ke gudang B, di mana didapat sebanyak 10 alokasi. Karena gudang B memiliki total kebutuhan sebanyak 110, sedangkan tadi pada pabrik 1 dialokasikan sebanyak 40, pabrik 2 mengalokasikan 60 dan sisanya adalah 10. Kemudian pabrik 3 memiliki kapasitas sebanyak 50, sedangkan pada gudang B baru dialokasikan sebanyak 10. Kemudian dialokasikan ke gudang C sebanyak 40, karena jika dialokasikan ke gudang A tidak bisa karena gudang A telah menggunakan seluruh kebutuhannya, sehingga total yang didapat pun sesuai dengan kapasitas pabrik yang ketiga, yaitu 50. Kemudian berdasarkan solusi awal dengan menggunakan metode Northwest Corner, dapat diketahui bahwa biaya transport total adalah sebagai berikut, yaitu fungsi tujuan Z sama dengan kuantitas alokasi dikali dengan biaya, dimana di sini didapat 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 kali 19, dan mendapatkan hasil fungsi tujuan Z adalah sebesar 3. Selanjutnya adalah solusi awal transportasi menggunakan metode least cost. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pilih variabel XIJ atau kotak dengan biaya transport atau CIJ terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin. Ini akan menghabiskan baris I atau kolom J. Yang kedua adalah dari kotak-kotak sisanya yang layak atau yaitu yang tidak terisi atau dihilangkan, pilih CIJ terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin.
Kemudian dilanjutkan proses ini sampai semua penawaran dan permintaan terpenuhi. Solusi awal dengan menggunakan metode least cost. Di sini terdapat tabel transportasi. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah memilih biaya yang terendah, yaitu adalah pabrik 1 ke gudang B dengan biaya 5. Kita isi sesuai dengan kapasitas pabrik 1, yaitu 90. Kemudian dilanjutkan dengan memilih biaya terkecil selanjutnya, yaitu 10. Pabrik 2 ke gudang C dengan kapasitas pabrik 60, namun karena kebutuhan gudang C hanya 40, jadi kita isi 40 saja. Kemudian dilanjutkan dengan pabrik 3 ke gudang B dengan biaya 10. Kita isi dengan sisa dari kebutuhan gudang B, yaitu 20. Jadi gudang B sudah tidak bisa diisi kembali. Kemudian selanjutnya kita pilih biaya terkecil, yaitu pabrik 2 ke gudang A, yaitu dengan biaya 15. Kita isi dengan sisa kapasitas pabrik 2, yaitu 20. Kemudian dilanjutkan dengan memilih biaya terkecil selanjutnya, yaitu adalah pabrik 3 ke gudang A, karena gudang B dan gudang C sudah terpenuhi kebutuhan gudangnya, yaitu kita isi dengan 30. Berdasarkan solusi awal dengan metode least cost, dapat diketahui bahwa biaya transport total adalah 2.100. Solusi awal transportasi untuk metode yang ketiga adalah metode aproksimasi Vogel atau FAM, atau yang kita kenal dengan metode biaya terkecil. Langkah-langkah untuk metode aproksimasi Vogel adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung opportunity cost untuk setiap baris dan kolom. Opportunity cost untuk setiap baris ke I dihitung dengan mengurangkan nilai CIJ terkecil pada baris tersebut dengan nilai CIJ satu tingkat lebih besar pada baris yang sama. Opportunity cost kolom diperoleh dengan cara yang sama. Biaya-biaya ini adalah penalti karena tidak memilih kotak dengan biaya minimum. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan opportunity cost terbesar. Jika terdapat nilai kembar, pilihlah secara sembarang. Kemudian, alokasikan sebanyak mungkin ke kotak dengan nilai CIJ minimum pada baris atau kolom yang dipilih. Yang ketiga, hilangkan semua baris dan kolom di mana penawaran dan permintaan telah dihabiskan. Dan yang terakhir, jika semua penawaran dan permintaan belum dipenuhi, kembali ke langkah pertama dan hitung kembali opportunity cost yang baru. Berikut adalah solusi awal dengan menggunakan metode aproksimasi Vogel. Di sini, pertama-tama kita cari terlebih dahulu opportunity cost. Nah, opportunity cost kita lihat dari yang pertama adalah pabrik 1. Pada pabrik 1 kita lihat biaya terkecil. Nah, biaya terkecil adalah biaya 8 di gudang C dan 5 di gudang B. Kita kurangkan 8 kurang 5 sama dengan 3. Maka opportunity cost pada pabrik 1 adalah 3. Selanjutnya ke pabrik 2. Kita lihat yang paling kecil yaitu 15 dan 10. Kita kurangkan, maka opportunity cost pabrik 2 adalah 5. Selanjutnya di pabrik ketiga, lakukan hal yang sama seperti di pabrik 1 dan pabrik 2. Kita lihat biaya terkecil yaitu 19 dan 10. Kita kurangkan, maka kita dapatkan opportunity cost pada pabrik ketiga adalah 9. Selanjutnya kita cari opportunity cost di gudang A. Dapat kita lihat di gudang A terdapat biaya terkecil yaitu 20 dan 15. Kita kurangkan, maka kita dapat opportunity cost pada gudang A adalah 5. Selanjutnya kita cari opportunity cost pada gudang B, yaitu dikurangkan 10 dan 5, hasilnya adalah 5. Selanjutnya di gudang C terdapat biaya terkecil yaitu 8 dan 10. Kita kurangkan, maka kita mendapatkan opportunity cost pada gudang C adalah 2. Untuk mengalokasikan setiap biaya ke pabrik atau gudang, kita lihat opportunity cost terbesar. Di sini opportunity cost terbesar adalah 9. Setelah kita mencari opportunity cost terbesar, kita cari biaya terkecil dari opportunity cost yang ada pada pabrik ketiga. Nah, di pabrik ketiga, biaya terkecilnya ada 10. Di 10, kita alokasikanlah 50. Karena kapasitas pabrik pada
pabrik ketiga adalah 50, sedangkan pada gudang B adalah 110, masih bisa lagi dialokasikan karena masih terdapat sisa kapasitas. Selanjutnya, karena pabrik 3 sudah terpenuhi, maka kita tidak perlu lagi untuk mengisi pabrik ketiga ke gudang A dan gudang C. Selanjutnya, kita lihat karena gudang B sudah terisi di pabrik 3, pabrik 1 dan pabrik 2-nya belum terisi, maka kita cari lagi opportunity cost, yaitu kita kurangkan 20 dikurang 15, maka opportunity cost-nya menjadi 15. Di sini, opportunity cost terbesar adalah 15. Kita lihat biaya terkecil. Biaya terkecil adalah 5 di gudang B pada pabrik 1. Nah, pada pabrik 1, gudang B kapasitasnya adalah 110. Kita telah mengisi 50, sedangkan kapasitas pabrik pada pabrik 1 90. Masih tersisa beberapa pengalokasian, sehingga di sini kita isikan 60, maka akan memenuhi kapasitas pada gudang B, yaitu 110. Selanjutnya, karena gudang B sudah terpenuhi, maka kita tidak perlu lagi mengisi pada pabrik 2 gudang B. Selanjutnya kita lihat pada gudang A, opportunity cost-nya berubah. 20 dikurang 8 akan menjadi 12. Nah, di sini opportunity cost terbesar ada 12, dengan biaya terkecil adalah 8. Nah, pada pabrik 1, gudang C mempunyai biaya 8, dengan sisa kapasitas yang wajib diisi adalah 30, karena akan memenuhi kapasitas pabrik yaitu 90. Dengan terisinya 30, maka pabrik 1 telah selesai dipenuhi kapasitasnya karena telah dipenuhi 90. Selanjutnya, kita lihat opportunity cost pada yang gudang C. Gudang C itu mempunyai kebutuhan gudang adalah 40. Kita kurangkan lagi opportunity cost-nya itu 19 dikurang 10 menjadi 9. Maka saat ini opportunity cost terbesar adalah 9 dengan biaya terkecil adalah 10. Dapat kita lihat pada pabrik 2 kapasitasnya adalah 60 dengan kebutuhan gudang pada C adalah 40, sehingga kita hanya mempunyai sisa 10 untuk diisikan kepada pabrik 2 gudang C. Setelah itu, maka gudang C telah terpenuhi. Kita lihat lagi pada pabrik 2, opportunity cost-nya masih tetap sama, yaitu 20 dikurang 15. Sedangkan untuk pabrik 1 juga masih tetap sama, yaitu 5. Nah, kita lihat di sini opportunity cost terbesar adalah nilainya sama, yaitu 5 dan 5. Kita lihat nilai terkecil sama-sama, yaitu pada 15 dan juga 15. Kita ambil dari pabrik 2. Karena di pabrik 2 pengalokasiannya kapasitas pabriknya 60, kita isikan sisanya karena telah diisi 10, yaitu 50. Selanjutnya, opportunity cost pada gudang A tetap sama, yaitu 5 karena 25 dikurang 20. Selanjutnya, karena pabrik 2 sudah penuh dan pabrik 2 pada opportunity cost yang gudang C juga sudah penuh, maka telah selesai pengisian tersebut. Setelah melakukan pengalokasian pada tabel transportasi, selanjutnya kita menghitung biaya transportasi. Nah, biaya transportasi di sini didapatkan rumus fungsi tujuan sama dengan jumlah pengalokasian dikali biaya. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua yang telah terisi, yaitu 50 dikali biaya 10, 60 dikali biaya 50, 10 dikali biaya 10, 50 dikali biaya 15, dan 30 dikali biaya 8. Semuanya itu kemudian dijumlahkan, maka akan mendapatkan hasilnya itu 1890. Dengan demikian, maka metode aproksimasi Vogel adalah metode yang mendapatkan nilai paling terkecil. Demikian penjelasan mengenai metode transportasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman dan wawasan kalian tentang metode transportasi. Sekian dan terima kasih karena sudah menonton video kami.